Mau. Halo guys, kembali lagi bersama Roy di sini untuk membahas dan mereview konten-konten yang menarik. Nah, kali ini kita kedatangan mobil sport terbaru nih. Nah, seperti apakah review-review dan fitur-fiturnya? Nah, saksikan terus ya di channel ini. Dan yuk kita review. Masa kita di jadwal flag nih? Wah, ada apa nih? Beneran nih? Iya nih sekarang juga. Oh iya? Nah, kebetulan karena saya ada jadwal flight ke Bali. Nah, kira-kira menurut teman-teman kita lanjut review mobil sport yang terbaru ini atau kita lanjut healing ya ke Bali. Nah, yuk komen di bawah ini. Aduh, aku pengen banget deh kayak si YouTuber Roy. Andai aja aku bisa punya mobil-mobil mewah, terus jalan-jalan ke Bali. Enak banget suasana di Bali, apalagi buat jogging pagi gini. Kalau tiap bulan healing di Bali, pikiran jadi jernih nih. Jadi makin fokus pasti buat kerja. Mbak, kepangnya, Mbak. Tal, halo. Mas Haji, bikin kaget aja. Kamu lagi ngapain? Kok belakangan ini kamu sering berhayal sih? Iya nih mas, aku tuh lagi insecure. Aku tuh pengen mas kayak orang-orang, bisa jalan-jalan tiap bulan ke Bali. Terus punya mobil mewah. Nah aku tuh pengen, tapi aku nggak bisa. Jadi sekarang aku bimbang deh mas sama keadaan aku sekarang ini, sama buat masa depan aku. Kamu itu terlalu berlebihan dalam menghadapi masa depan ya. Jadi hal ini wajar kok dialami oleh banyak orang remaja ya. Jadi tenang nih, bukan kamu aja yang mengalami insecure ya dalam menghadapi quarter life crisis di saat-saat ini ya. Jadi menghadapi usia yang beranjak memasuki 25 tahun ya, ketika kamu selangkah ke depan ini mau lebih menapaki kehidupan yang lebih matang lagi, Tal. Oh gitu Mas Haji. Kalau gitu aku sekalian mau nanya-nanya dan curhat sama Mas Haji deh, boleh kan? Boleh Tal. Tapi bentar dulu, kita opening dulu ya. Halo guys, kembali lagi bersama kita di CJCMB Sekuritas Indonesia di vlog Berani Berinvestasi. Nah, kali ini saya Kurniawan akan membahas ya bagaimana kegelisahan yang dialami Talita dalam menghadapi quarter life crisis. Nah, seperti apa? Teman-teman stay tune terus ya. Jadi gini Mas Haji, aku tuh lagi insecure banget sebenarnya. Teman-teman di circle aku umurnya rata-rata udah 25 tahun. Terus mereka tuh udah punya rumah sendiri, udah pada nikah, punya tabungan sampai 100 juta. Pokoknya mapan banget lah mereka. Bahkan sampai tiap bulannya mereka tuh suka healing dan jalan-jalan ke luar negeri. Aku jadi insecure Mas. Gimana sih caranya buat ngobatin rasa insecure itu? Nah, jadi mungkin kita bahas satu persatu ya, Tal. Jadi memang kalau kita perhatikan, kalau untuk remaja ya di usia 25 tahun ya, memang kalau tolak ukurnya, kalau ibaratnya orang remaja ini umur 17-18 tahun ini baru lulus SMA ya. Nah, kemudian melanjutkan lagi perguruan tinggi, mungkin sarjana 3,5 sampai 4 tahun ya. Nah, mungkin mentok-mentoknya mungkin di sekitar umur 22 tahun itu lulus sarjana kuliah ya, dan kemudian ini mulai lanjut kerja nih. Nah, tentunya dari umur 22 tahun sampai 25 tahun kan itu sekitar 3 tahun ya. Tentunya kalau untuk mencapai uang 100 juta ya dengan lulusan dia baru lulus dari kuliah ya, tentunya ini maksa banget ya untuk bisa dapat tabungan 100 juta. Nah, memang mungkin kalau dari duit pribadi mungkin ini nggak masuk akal nih ya, dimana umur 25 ini udah punya tabungan 100 juta. Nah, mungkin hal ini nggak perlu kamu cemasin terlalu berlebihan nih, Tal. Jadi selagi kamu masih muda, ini kamu masih banyak peluang ya, kamu masih banyak waktu dan tentunya hal-hal yang lebih positif lagi untuk dikembangin. Sepertinya kamu bisa lebih fokus menata diri kamu untuk lebih berproduktif ya, mengembangkan passion kamu, dan kemudian kalau ibaratnya kalau passion kamu udah tergali nih, tentunya ini akan menambahkan skill dalam kamu bekerja, dan tentunya jadi ketika skill kamu bertambah dan juga penghasilan kamu juga ikut bertambah ya, selangkah demi selangkah.
Nah tentunya setelah kamu sudah fokus nih mengembangkan passion kamu, nah kamu bisa mulai nih untuk mengelola pendapatan yang kamu terima dari bekerja ya, atau active income. Nah dari sini kamu bisa mulai bijak nih memisahkan antara yang kewajiban dan keinginan, dan hal ini kamu prioritaskan dulu nih kewajiban kamu yang intinya ini setiap bulan kamu harus keluarkan ya, dan kemudian kamu bisa selain itu ya, setelah kewajiban kamu udah diamankan ya, biaya kebutuhan pokok seperti tempat tinggal, terus biaya makan, biaya transportasi, biaya sosial ya untuk kamu bergaul, ataupun hal-hal yang lain yang intinya ya biar kamu lebih berkembang ya. Nah setelah itu juga kamu bisa menyisihkan ya, menyisihkan supaya mungkin pendapatan kamu juga ikut bisa bertambah ya, supaya tadi kamu mungkin pengen healing jalan-jalan, atau misalnya punya impian-impian membeli sesuatu barang yang kamu inginkan. Nah ini bisa dimulai dengan kamu memulai membangun passive income, salah satunya dengan berinvestasi saham. Oke deh Mas Haji, Sip. aku juga udah mulai investasi nih Mas di CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Tapi kadang-kadang tuh aku suka lupa Mas, apa sih yang perlu disiapin? Nah tentunya sebelum berinvestasi kamu harus menentukan bagaimana tujuan dalam berinvestasi. Nah tentunya kalau kamu memulai sebuah perjalanan tapi nggak punya tujuan, nanti akhirnya sesat dan nggak tahu arah nih. Nah tentunya sama nih seperti kamu mungkin bepergian kemana ya, tentunya kamu harus menentukan tujuan nih. Apa tujuan kamu dalam berinvestasi? Misalnya tadi kamu ingin memperoleh atau bisa mewujudkan ya impian-impian kamu, bisa membeli barang-barang impian kamu ya, ataupun juga tadi ya bisa membeli barang mewah dan yang lainnya ya, ataupun juga tadi kamu ingin sesekali healing ya untuk bisa merefresh pikiran dari kepenatan dalam bekerja. Nah tentunya kamu bisa mulai berinvestasi ya dengan menetapkan tujuannya akan digunakan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang nih. Nah mungkin juga kamu bisa selagi menentukan ataupun bisa menentukan tujuan secara jangka pendek, dan juga bisa untuk jangka panjang juga nih. Misalnya tadi kamu mungkin yang lebih produktif aja ya kita bahasnya, mungkin kamu nanti ingin rencana untuk menikah, biaya menikah, kemudian nanti kamu berkeluarga ya, misalnya mencicil rumah, dan mungkin juga dana pendidikan ya, rencana dana pendidikan untuk anak, dan nanti mungkin secara jangka panjangnya ini bisa kamu gunakan untuk dana pensiun ketika mungkin kamu sudah mungkin nggak bekerja lagi nih, seperti itu. Jadi ibaratnya melalui investasi ini ya, asalkan kamu bisa melakukannya secara rutin, disiplin ya, dan konsisten, insya Allah deh cuan itu ada di genggaman. Nah selain itu juga nggak kalah penting dengan melalui investasi ini, dengan melakukan investasi kamu juga bisa mengobati ya insecure dalam menghadapi quarter life crisis yang sedang kamu alami di masa remaja ini. Oh gitu ya Mas Haji. Nah Mas, sekarang tuh aku juga udah sering ikutan loh kelas edukasi gratis yang diadain oleh CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Jujur itu sangat membantu aku banget sih, secara aku kan masih pemula nih dalam berinvestasi saham. Semoga kedepannya aku semakin semangat dan juga makin rajin deh dalam berinvestasi saham. Amin. Nah banyak banget kan yang tentunya bisa kamu manfaatkan ya dari kelas edukasi gratis yang diberikan dari CGS CIMB Sekuritas kepada para nasabahnya. Bener Mas. Nah berhubung kita udah masuk jam makan siang nih, yuk kita makan lunch ya. Nah aku mau traktir kamu nih ke warteg deket kantor. Ih Mas Haji, warteg mulu deh. Kenapa emangnya? Bosen tau Mas. Oh ya udah deh, aku traktir ke Cafe Hidden Gems yang di sebelah ya, yang lagi rame nih. Yuk. Nah kalau itu aku mau. Oke. Nah sebelum itu kita mau closing dulu ya Tal. Seperti biasa kita mau pantun terlebih dahulu kepada teman-teman. Naik kereta bareng si Rini, Cakep. pulangnya ketemu mamanya si Lia. Nah guys, sekian dulu untuk vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog Berani Berinvestasi selanjutnya bareng CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dah. Yuk. Yuk Mas.